offline native compiler. Nah, di sesi lanjutan ini kita akan belajar MIT App Inventor yang kebetulan juga akan jadi tools kita gunakan untuk pengembangan mobile application di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Jadi semoga kita bisa berinteraksi lebih lanjut nih dengan MIT App Inventor. Nah, jadi MIT App Inventor ini ada dua apa ya bilangnya? Ada dua, oke lah, sebut aja dua fungsi ya. Pertama untuk desainer. Desainer ini untuk pembuatan UI UI UX di situ. Kemudian ada juga blocks. Nah, blocks ini yang untuk membuat logic application-nya. Tampilan dari desainernya kurang lebih seperti ini. Nanti kita akan coba lihat langsung ya ke web MIT-nya. Nah, ini tampilan untuk logiknya. Nah, di sesi ini uh, kita akan membuat sebuah aplikasi Android sederhana. Jadi, untuk langkah pertamanya, teman-teman perlu membuat akun MIT App Inventor terlebih dahulu. Saya akan kirimkan linknya. Jadi, silakan buat ini ya. Silakan buat akun terlebih dahulu. Oke, jadi di situ saya udah mengirimkan link MIT App Inventornya. Silahkan bisa di daftar terlebih dahulu. Jadi buat akun terlebih dahulu. Pola pola kerja kita akan sama. Basisnya kelompok ya. Jadi mungkin kalau di malam hari ini at least satu kelompok satu udah membuat satu account ya. Jadi silakan buat account terlebih dahulu. Pembuatan accountnya memang cukup login Google. Jadi kalau nggak punya Google ya mungkin bisa pakai akun Google temennya gitu ya. Oke, kita akan lanjut lagi di 2023. Kalau ada pertanyaan boleh di drop di Zoom chat ya. Dua bagian. Jadi yang pertama itu untuk membuat UI, buat desain UI. Yang kedua itu untuk logic. Nah, yang teman-teman lihat di sini ini merupakan desainer ini untuk membuat UI, mendesain UI. Kalau diklik sebelah kanan ini blok, ini yang berisi logic untuk mengatur logic. Jadi komponen-komponen di MIT App Inventor ini cukup lengkap. Jadi teman-teman sebenarnya nggak perlu khawatir bahwa eh, kebutuhan UI teman-teman nggak terpenuhi. Insya Allah semua udah ada di sini. Meskipun saya akui secara look tampilan memang bukan yang stylish banget ya. Teman-teman perlu touch up lagi sendiri. Nah, di sini ada beberapa UI yang bisa teman-teman pilih. Kemudian ada layout yang bisa teman-teman pilih juga. Ada media. Misalnya teman-teman mau bikin aplikasi kamera, tapi yang ada mapnya misalnya, ya berarti bisa teman-teman ambil map, kemudian kamera, kurang lebih gitu. Di sini fungsi-fungsinya udah
tersedia banyak, bisa langsung dipakai aja. Misalnya teman-teman tertarik sama satu UI ataupun butuh komponen UI tersebut, bisa diklik kiri, tahan, drag. Nah, drop di sini misalnya lokasinya mau di bawah, di atas. Nah, di situ bisa disesuaikan. Oke, jadi di malam hari ini teman-teman perlu mendesain, oh mungkin sekalian aja ya. Saya akan drop materinya aja dulu sebelum lupa. Jadi nanti teman-teman satu kelompok bisa mengerjakan bersama. Sore ini uh, aku matiin kamera dulu bentar deh. Jadi saya udah drop materinya ya. Nanti bisa sekalian diikuti. Nah, saya mau contohin ataupun kita akan membuat sebuah eh, application. Jadi perlu membuat project terlebih dahulu. Nanti ketika teman-teman membuat project, jangan lupa untuk memilih toolkitnya yang expert ya. Toolkitnya yang expert. Jangan milih yang basic, yang expert agar menu-menunya tertampil semua. Kalau lebih gitu, temanya ini bebas sih. Nah, yang perlu diperhatiin ininya aja nih. Toolkitnya harus expert ya. Expert. Nah, kalau udah, harap teman-teman bisa membuat label UI sebagai berikut. Oke, di sini aku mau coba contohin terlebih dahulu. Jadi kita butuh namanya text box. Bisa diambil aja di sini text box. Tambahin baru di sini ya. Nah, text box. Tampilan text boxnya nanti akan ada, karena yang satu kan udah nomor satu udah ter apa ya terambil, jadi dia otomatis increment kedua. Nah, kemudian ambil button ambil button sama label ya di sini. LBL label. Saya hapus, ini saya hapus deh. Nah, kalau mau menghapus tinggal klik aja. Sini ada delete, terus delete. Nah, untuk bisa menyamakan, jadi sini kan tulisannya submit ya. Sedangkan defaultnya itu text for button to. Cara penyesuaiannya teman-teman ke komponennya, button to-nya, kemudian klik di teks ini, di hover akan ada tulisan text for button to, ini diedit jadi submit. Kalau nggak mau diedit juga nggak apa-apa sih, submit gitu. Ini saya hapus ya karena udah ada dua, dan nggak perlu ada penyesuaian apa-apa lagi di sini. Semuanya udah oke ketika tiga komponen ini udah teman-teman masukin ke desain. Kemudian untuk yang blocks, jadi ini tampilan
dalam tanda kutip ya, codingan MIT App Inventor. Meskipun ya nggak ngoding ya, karena emang drag and drop aja. Di sini ada beberapa fungsi. Jadi dari fungsi kontrol, ini untuk kontrol ya, if, else, then, when, semua ada di sini. Kemudian ini untuk logic. Logic itu untuk misalnya boolean ya, true and false, operasi SOR, operasi OR, operasi AND ada di logic ini. Kemudian untuk integer atau matematik, operasinya ada di sini, bisa teman-teman ambil. Kemudian ada teks atau string di sini, bisa teman-teman ambil juga. Nah, ini ada join misalnya untuk menggabungkan dua buah string. Kemudian ada list, list ini array ya. Kalau di pemrograman Arduino misalnya itu array. Kemudian dictionary, ini untuk JSON ya. Kemudian color ini untuk pewarnaan, misalnya mau diubah tombolnya ke warna tertentu, tapi by program, by logic ini bisa di sini. Kemudian variabel ini untuk membuat variabel-variabel. Ada initiate variabel, ada get variabel, set variabel ada di sini semua. Kemudian ada prosedur, misalnya ini untuk bikin subfungsi. Nah, jadi ketika teman-teman nemu referensi yang basisnya MIT Inventor, enaknya ya teman-teman tinggal nyocokin aja warna dicontekan itu dengan codingannya teman-teman ini. Nah, kita coba tiru, misalnya teman-teman perlu initialize global input. Karena warnanya orange, klik ke sini, initialize global name. Nah, defaultnya dia name input ini karena diketik, jadi ya tulis saja input 2 karena input satunya udah diisi. Nah, ini disamain aja teks kayak gitu. Kemudian untuk niru yang ini, when button satu klik, warnanya kan, apa ini namanya ya, coklat lah ya. Coklat, kita klik cari when button satu klik. Nah, pas dicari nggak ada. Oh, nggak ada. Karena untuk logic-logic yang ada di UI, itu refernya di komponen UI-nya. Jadi when button satu klik, logiknya itu ada di sini, di komponen UI-nya. Jadi diklik aja button satunya. Nah, di sini akan banyak logic-logic eh, mempa- yang berhubungan dengan komponen UI-nya when button satu logic. Nah, sisanya nanti bisa disesuaikan aja ya, karena kan konsepnya meniru. Nah, saya akan demonstrasikan juga bagaimana menghubungkan ini dengan, sorry, saya cek dulu ya. Saya lupa apa udah masukin ke materi untuk MIT App Inventor-nya. Oke, nah kalau udah, teman-teman bisa punya opsi menghubungkan dengan menghubungkan dengan MIT AI Companion atau dengan install APK. Oke, jadi sebentar saya coba cek terlebih dahulu ya.
Oke, sorry sebelumnya saya baru ngeh, saya belum menambahkan instalasi MIT AI2 Companion. Jadi mohon teman-teman bisa install itu di iOS dan Android. Sebentar saya kirimkan linknya. Nah, untuk teman-teman yang pakai Android, maka bisa install MIT AI2 Companion. Jadi nanti dia bisa di pairing sama codingan MIT yang udah dibikin. Oke, jadi bisa diinstal dulu. Buat yang iOS juga ada ininya di Play Store ya. Jadi install dulu ya. MIT AI2 Companion. Saya lupa kalau di iOS itu namanya apa, tapi install dulu ya, silahkan. Tunggu 5 menit, silahkan. Next, AI Companion, klik. Dia akan muncul kode. Nah, kode ini yang akan saya inputkan di ar- apa Android saya. Ya, jadi di sini saya pakai emulator ya, biar bisa sharing share screen. Oke. Kayaknya screenku ada yang ini nge-pairing. Coba aku reset dulu. Akan tertampil seperti ini. Kita isikan misalnya aku isi Ale, kemudian submit. Nah, di sini akan tertampil Ale juga. Nah, Ale 2. Ya, misalnya Dimas gitu ya. Nah, kurang lebih itu output dari pembelajaran kita malam hari ini. Nah, setelah ini aku berharap teman-teman bisa berkelompok dan membuat apa yang udah ada di modul. Aku kasih waktu 20 menit. Jadi nanti kita berkumpul kembali di main room di 21.05. Aku akan buatkan breakout roomnya sebentar. Oke, baik. Jadi aku udah bikin breakout roomnya. Silakan bisa teman-teman berkelompok terlebih dahulu. Nanti seperti biasa kita spin wheel ya, nentuin kelompok. Masukin 6 karakter kode. Ini maksudnya apa? Gue lupa tadi coy, nggak ngertiin nih.
Sama nggak tahu bang. Ntar. Aduh. Gimana ya? Ah, di modul ada nggak? Coba gua lihat modul. Tapi di pengujian ada. File not found lah. Oh, udah baca nih. Jir nggak download ya, Manis? Oh, baca. Agak. Kita bisa lewat dulu atau komen 10% nih. Buka itu. Kembali dengan excited di angkanya. Tuh, kan materi fundamental IoT. Oh ini ada. Ya ampun, kenapa nge-lag ini? Bang, modulnya bisa dibuka nggak bang? Ini nggak bisa ngebuka modulnya, nggak kebaca. Bisa bisa. Bisa. Di laptopnya nggak bisa coy. Wah.
Bang, mau nanya bang. Ini kita lagi diskusi apaan sih? Disuruh apa? Disuruh buat itu aplikasi kayak tadi, tapi aku nggak nyimak. Sama, aduh. Itu Ya, Nabila itu udah kelar itu Nabila Nabila udah kelar tuh. diem-diem baik. Biasanya yang diem-diem sih udah kelar. Yang praktikum satu ya? Ini tutoringnya terlalu jauh sama project akhir pembahasannya. Membuat app Android sederhana memiliki akun ini. Berarti kita ke project, starting project gitu be. Ah lu. Ya udah bikin anjir. Ini apa nih? Helmur Takomi apa ini? Ah udahlah nggak usah tutorial, langsung start project name. Baru di Indonesia. Ah, gua mute dulu ya guys ya.